Pada tahun 1985, Robert Ballard menemukan bangkai kapal Pailing terkenal dalam sejarah. Dunia merayakannya. Tapi hampir tidak ada yang mengajukan pertanyaan yang sesungguhnya. Mengapa Angkatan Laut Amerika Serikat mendanai seorang penjelajah laut sipil untuk menemukan kapal penumpang Inggris? Ballard diam selama bertahun-tahun. Kini, di usia 83 tahun, ia mulai berbicara. Dan apa yang ia katakan mengubah segalanya yang kita kira-kita ketahui tentang misi itu, dan apa yang sebenarnya menunggu di dasar Atlantik. Ada sebuah foto Robert Ballard yang diambil pada pagi hari setelah timnya menemukan Titanic. Ia tidak tersenyum. Semua orang di sekitarnya tersenyum. Tapi Ballard berdiri sedikit terpisah, menatap sesuatu yang berada tepat di luar bingkai foto. Wajahnya tenang, hampir tak terekspresi. Seperti seorang pria yang baru saja melihat sesuatu yang tidak sepenuhnya ia siapkan dirinya untuk itu. Foto itu telah tersimpan dalam catatan publik selama 40 tahun. Kebanyakan orang melihat seorang penjelajah yang kelelahan setelah misi panjang. Tapi jika Anda tahu apa yang Ballard ketahui, jika Anda memahami apa lagi yang sedang terjadi di kapal itu, di perairan itu, selama jendela waktu tertentu itu, foto tersebut terlihat berbeda. Foto itu terlihat seperti seorang pria yang menanggung sesuatu yang berat. Robert Ballard lahir pada tahun 1942 di Wichita, Kansas. Ia tumbuh jauh dari laut. Tapi pada saat ia masih muda, ia telah menjadi terobsesi dengan apa yang ada di bawah permukaan laut. Bukan hanya biologinya, bukan hanya geologinya, sejarahnya, keheningannya, hal-hal yang jatuh ke dasar dan tetap di sana, tak tersentuh, selama berabad-abad. Ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai perwira dan akhirnya ditempatkan di kantor riset Angkatan Laut. Detail itu penting. Jauh lebih penting dari yang pernah dijelaskan oleh kebanyakan dokumenter. Karena Ballard tidak pernah sekadar seorang ilmuwan dengan kamera. Ia adalah seorang pria yang beroperasi di dalam sebuah sistem yang memiliki prioritasnya sendiri. Rahasianya sendiri. Definisinya sendiri tentang apa yang perlu diketahui publik. Pada akhir 1970-an, Ballard telah mengembangkan teknologi eksplorasi laut dalam awal. Ia mendorong batas-batas tentang apa yang bisa dilihat manusia pada kedalaman laut yang ekstrim. Ia membangun peralatannya. Ia melatih tim-timnya. Dan ia, secara diam-diam, menjadi salah satu aset paling berharga yang dimiliki militer Amerika Serikat di dunia bawah air. Ketika ia pertama kali mengusulkan pencarian Titanic, Angkatan Laut menolak. Teknologinya belum siap. Pendanaannya tidak tersedia. Waktunya tidak tepat. Itulah jawaban resminya. Tapi Ballard tidak menyerah. Ia kembali. Ia menyempurnakan proposalnya. Dan akhirnya, suatu saat di awal 1980-an, Angkatan Laut berkata ya. Apa yang berubah? Itulah pertanyaan yang membuka segalanya. Karena jawabannya bukan tentang Titanic sama sekali. Titanic tidak pernah benar-benar menjadi tujuan utama. Ia adalah destinasinya. Tapi ia bukan alasan perjalanannya. Ballard sendiri kini telah mengonfirmasi hal ini. Dalam wawancara yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan kejernihan dan ketegasan yang mengejutkan banyak orang yang telah mengikuti karirnya, ia mulai menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi selama ekspedisi 1985 itu. Apa misi yang sesungguhnya? Apa yang mereka cari sebelum mereka pernah menggerakkan kamera mereka ke lambung Titanic yang terbela? Ia telah menunggu lama untuk mengatakannya dengan lantang. Alasan ia menunggu adalah bagian yang seharusnya membuat Anda berhenti sejenak. Pada tahun 1986, 1 tahun setelah Ballard menemukan Titanic, ia mengadakan konferensi pers. Ia berbicara tentang bangkai kapal itu. Ia berbicara tentang ladang puing-puing. Ia berbicara tentang cara kapal itu terbelah dua sebelum tenggelam. Dunia mendengarkan. Dunia mengajukan pertanyaan tentang Titanic. Hampir tidak ada yang bertanya tentang 12 hari sebelum timnya menemukannya. 12 hari itulah tempat kisah nyatanya berada. Robert Ballard kini telah mengonfirmasi apa yang selama ini diam-diam dicurigai oleh para peneliti dan sejarawan Angkatan Laut selama beberapa dekade. Ekspedisi 1985 tidak didanai terutama untuk menemukan Titanic. Ekspedisi itu didanai oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menemukan 2 kapal selam miliknya yang hilang. Scorpion dan Treasure. Keduanya telah tenggelam di Atlantik selama Perang Dingin. Keduanya membawa material nuklir. Dan Angkatan Laut perlu mengetahui dengan tepat di mana mereka berada.
bagaimana kondisinya, dan apakah ada sesuatu yang telah bocor ke perairan sekitarnya. USS Treasure tenggelam pada April 1963. Ia karam selama uji selam dalam kira-kira 220 mil di sebelah timur Cape Cod. Semua 129 orang di dalamnya tewas. Itu adalah bencana kapal selam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat saat itu. Penyebab resminya tercatat sebagai insiden banjir di ruang mesin. Tapi laporan teknis lengkapnya dirahasiakan selama bertahun-tahun. Dan kapal selam itu membawa reaktor nuklir. USS Scorpion tenggelam pada Mei 1968. Ia menghilang di Atlantik sebelah barat daya Kepulauan Azores. Semua 99 orang di dalamnya tewas. Angkatan Laut mengadakan penyelidikan. Penyelidikan itu mencapai temuan yang tidak meyakinkan. Penyebab tenggelamnya tidak pernah ditetapkan secara pasti. Scorpion juga membawa torpedo nuklir. 2 di antaranya aktif di dasar laut. Kedua bangkai kapal ini bukan sekadar tragedi. Mereka adalah kekhawatiran keamanan nasional yang aktif. Perang dingin adalah persaingan teknologi, intelijen, dan posisi nuklir. Jika kapal selam atau kapal penelitian Soviet mampu menemukan Scorpion atau Treasure, mereka berpotensi mengakses teknologi militer rahasia. Mereka bisa mempelajari desain kapal selam Amerika. Mereka bisa memantau tingkat radiasi dan menggunakan data itu untuk penelitian senjata mereka sendiri. Angkatan Laut membutuhkan mata di bangkai kapal itu. Tapi mereka tidak bisa mengirim kapal militer tanpa menimbulkan pertanyaan. Tanpa menarik perhatian. Tanpa berpotensi memberi sinyal kepada Soviet tentang di mana tepatnya kapal selam itu beristirahat. Mereka membutuhkan kedok. Robert Ballard adalah kedok itu. Kesepakatan itu sederhana dalam strukturnya. Ballard akan menggunakan pendanaan dan teknologi Angkatan Laut untuk menemukan dan menilai 2 kapal selam yang hilang itu. Ia akan mendokumentasikan kondisinya. Ia akan melapor kembali. Dan jika waktu memungkinkan, jika misi utama berhasil diselesaikan, ia akan diizinkan menggunakan sisa hari ekspedisi untuk mencari Titanic. Waktu memang memungkinkan. Kapal selam ditemukan. Kondisinya dinilai. Laporan-laporan dibuat. Dan kemudian, dengan sekitar 12 hari tersisa, Ballard mengarahkan peralatannya ke serangkaian koordinat yang berbeda. Koordinat yang telah dihitung dan dihitung ulang selama bertahun-tahun penelitian yang cermat. Pada tanggal 1 September 1985, sekitar pukul 1 pagi, kamera menangkap gambar pertama boiler Titanic di dasar laut. Kru merayakannya. Ballard berdiri terpisah. Karena ia sudah tahu bahwa apa yang akan dirayakan dunia adalah, dalam pengertian yang sangat spesifik dan dapat didokumentasikan, sebuah pengalih perhatian yang dirancang dengan cermat. Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Saluran ini dibangun untuk orang-orang yang mengajukan pertanyaan yang dilewatkan orang lain. Ketika kamera pertama kali menangkap ladang puing Titanic pada tahun 1985, Ballard dan timnya menghabiskan berjam-jam bergerak perlahan di dalamnya. Mereka tidak hanya melihat kapal itu. Mereka memetakan, mendokumentasikan, merekam semua yang disinari cahaya dalam kegelapan total itu, 2,5 mil di bawah permukaan Samudra Atlantik. Apa yang dilihat publik sudah cukup luar biasa. aluan yang berkarat. Tangga besar yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Barang-barang pribadi tersebar di sedimen. Sepatu, botol, Boneka anak kecil. Kehancuran sunyi dari sebuah momen yang membeku dalam waktu selama 73 tahun. Itu menghantui. Itu bersejarah. Dan itulah yang ingin dilihat dunia. Tapi tim Ballard melihat hal-hal lain. Hal-hal yang tidak masuk ke dalam dokumenter. Hal-hal yang dicatat dalam laporan dan kemudian disisihkan dengan tenang. Bukan karena mereka disembunyikan dengan niat jahat, tapi karena konteks untuk memahaminya belum ada bagi masyarakat umum. Salah satu pengamatan yang paling mencolok melibatkan distribusi ladang puing itu sendiri. Titanic tidak tenggelam sebagai satu objek tunggal. Ia terbelah mendekati permukaan. 2 bagian utama mendarat hampir 2.000 kaki terpisah di dasar laut. Di antara keduanya terdapat ladang puing yang luas membentang hampir setengah mil. Di dalam ladang itu, tim Ballard memperhatikan sesuatu yang kemudian dihabiskan para arkeolog laut bertahun-tahun untuk dianalisis. Pola puing menunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu dari kapal tidak hanya jatuh begitu saja. Mereka telah terdorong, berpindah. seolah-olah arus bawah laut yang signifikan,
atau mungkin kekuatan ledakan internal selama tenggelamnya kapal, telah memindahkan benda-benda dengan cara yang tidak sesuai dengan model standar tentang bagaimana kapal terbelah dan turun. Ini bukan detail kecil. Distribusi reruntuhan memberitahu para penyelidik bagaimana kapal sebenarnya tenggelam. Ini memberitahu mereka apakah akun resmi tentang tenggelamnya cocok dengan bukti fisik. Dan dalam kasus Titanic, ladang puing itu terus menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang urutan kejadian yang tepat pada malam 14 April 1912. Ballard berhati-hati dalam cara ia membahas ini. Ia seorang ilmuwan. Ia tidak berspekulasi melampaui apa yang didukung data. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, ia telah berbicara lebih terbuka tentang kesenjangan antara apa yang direkam kamera dan narasi publik yang akhirnya terbentuk. Ia telah menggambarkan dasar laut di sekitar Titanic sebagai tempat kejadian kejahatan. Bukan dalam arti kesalahan yang disengaja, tapi dalam arti bahwa ia mengandung bukti fisik yang belum pernah sepenuhnya ditafsirkan. Ada juga masalah pelat lambung. Ketika tim Ballard memeriksa area haluan Titanic di mana ia menabrak gunung es, mereka tidak menemukan luka panjang yang telah diteorikan oleh penyelidik awal. Apa yang mereka temukan adalah sambungan yang terpisah. Celah-celah kecil di antara pelat baja. Gunung es tidak memotong lambung seperti pisau. Ia membuatnya melengkung, memuntahkan paku keling, menciptakan celah yang air mengalir masuk lebih cepat dari yang pernah dihitung siapapun pada tahun 1912. Temuan ini saja mengubah kerangka seluruh cerita tentang bagaimana Titanic tenggelam. Ini menyeratkan bahwa konstruksi kapal, khususnya kualitas paku keling yang digunakan di bagian-bagian tertentu dari lambung, mungkin telah memainkan peran penting dalam kecepatan tenggelamnya. Penelitian yang dilakukan bertahun-tahun kemudian menemukan bukti bahwa beberapa paku keling mengandung kandungan terak yang lebih tinggi dari biasanya, membuat mereka lebih rapuh di bawah tekanan benturan. Ballard melihat ini. Timnya mendokumentasikannya. Dan implikasi penuhnya membutuhkan waktu beberapa dekade untuk menyaring ke dalam pemahaman publik. Tapi pelat lambung dan ladang puing bukanlah hal paling signifikan yang diamati Ballard selama jam-jam pertama di dasar laut. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia singgung sebentar dalam sebuah wawancara 2023 dan kemudian tidak diuraikannya lebih lanjut. Sebuah bagian dari bangkai kapal yang didekati timnya dan kemudian, atas instruksinya, ditinggalkan tanpa difilmkan. Ia belum menjelaskan mengapa. Ada serangkaian koordinat di Atlantik Utara yang tidak muncul dalam catatan publik manapun dari ekspedisi Titanic. Koordinat itu tidak ada dalam log misi resmi yang dirilis ke pers. Koordinat itu tidak ada dalam rekaman dokumenter. Koordinat itu tidak ada dalam buku-buku yang diterbitkan Ballard di tahun-tahun berikutnya. Tapi koordinat itu ada. Dan orang-orang yang tahu kemana koordinat itu mengarah telah sangat konsisten dalam keputusan mereka untuk tidak membahasnya secara terbuka. Untuk memahami mengapa koordinat itu penting dalam eksplorasi laut dalam, Anda perlu memahami bagaimana pencarian Titanic sebenarnya bekerja. Ballard dan timnya tidak sekadar berlayar ke area umum di mana kapal itu tenggelam dan mulai mencari. Dasar laut di wilayah itu mencakup ratusan mil persegi. Titanic bisa saja hanyut secara signifikan selama turunnya 2,5 mil. Menemukannya membutuhkan pola pencarian yang tepat dan sistematis. Sebuah kisi. Dan kisi itu harus dibangun di atas fondasi perhitungan sebelumnya. Perhitungan-perhitungan itu telah dilakukan sebelumnya. Bukan oleh tim Ballard. Oleh orang lain. Pada tahun-tahun sebelum ekspedisi 1985, setidaknya 2 kelompok terpisah telah mencoba menemukan Titanic. Seorang Utah Miniac Texas bernama Jack Grimm mendanai 3 ekspedisi pencarian antara 1980 dan 1983. Tim-timnya mencakup porsi signifikan dari area puing yang dicurigai. Mereka tidak menemukan apapun yang konklusif. Tapi mereka menghasilkan data, pembacaan sonar, pengukuran kedalaman, laporan anomali. Data itu ada di suatu tempat, dan tim Ballard memiliki akses ke sebagian darinya. Tapi ada sumber informasi lain yang hampir tidak mendapat perhatian publik. Selama Perang Dingin, Angkatan Laut Amerika Serikat mengoperasikan sistem pendengaran bawah air rahasia yang disebut SOSUS. Singkatannya adalah Sound Surveillance System. Ini adalah jaringan hidrofon yang ditempatkan di dasar laut di seluruh Atlantik dan Pasifik, dirancang untuk melacak pergerakan kapal selam Soviet dengan mendengarkan suara bawah air. Sistem ini sangat sensitif. Ia bisa mendeteksi kapal selam dari jarak ribuan mil. Ia juga bisa mendeteksi kapal yang tenggelam. Titanic tenggelam pada tahun 1912, beberapa dekade sebelum SOSUS ada.
Tapi USS Scorpion tenggelam pada tahun 1968, jauh dalam periode operasional sistem tersebut. Dan Soyuz merekam suara-suara dari momen terakhir Scorpion. Rekaman itu membantu Angkatan Laut mempersempit lokasi Scorpion ke area pencarian tertentu sebelum Ballard pernah memasuki air. Prinsip Young sama berlaku untuk kejadian lain. Setiap peristiwa akustik bawah air yang signifikan dalam jangkauan Soyuz direkam, dianalisis, dan diarsipkan. Angkatan Laut memiliki data akustik bawah air selama beberapa dekade yang mencakup Atlantik Utara. Dan dalam data itu, terdapat anomali. Pembacaan yang tidak sesuai dengan aktivitas kapal selam yang diketahui atau kejadian geologis. Pembacaan yang bersesuaian, dalam waktu dan lokasi, dengan hal-hal yang seharusnya tidak menghasilkan suara sama sekali. Ballard tidak pernah secara langsung membahas koneksi Soyuz dengan pencarian Titanic. Tapi mantan pejabat Angkatan Laut yang telah berbicara dalam beberapa tahun terakhir tentang sejarah program yang telah dideklarasikan itu telah menggambarkan bagaimana data sistem itu digunakan untuk mendukung beberapa misi penelitian sipil selama 1980-an, selalu dalam kondisi kontrol informasi yang ketat. Peneliti sipil akan menerima data penargetan. Mereka tidak akan diberitahu dari mana asalnya. Mereka tidak akan diberitahu apalagi yang telah terdeteksi Angkatan Laut di area itu. Mereka hanya akan diberikan koordinat, dan mereka diharapkan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang mengapa koordinat spesifik itu dipilih daripada yang lain. Ballard adalah pria yang cerdas. Ia telah menghabiskan seluruh karirnya beroperasi di persimpangan ilmu pengetahuan dan kepentingan militer. Ia memahami sistem yang ia kerjakan. Ia memahami bahwa informasi tertentu mengalir hanya dalam satu arah. Dan ia memahami bahwa koordinat yang diberikan kepadanya untuk pencarian Titanic memiliki sejarah yang mendahului keterlibatannya bertahun-tahun, mungkin beberapa dekade. Apa yang terkandung dalam sejarah itu masih belum sepenuhnya publik. Yang publik adalah ini. Ketika tim Ballard mengikuti koordinat itu dan menemukan Titanic, mereka menemukannya di lokasi yang sedikit berbeda dari tempat sinyal mara bahaya kapal itu sendiri menempatkannya pada malam 14 April 1912. Posisi yang dicatat oleh perwira Titanic malam itu salah. Tidak secara dramatis, tapi cukup untuk penting. Cukup untuk menyeratkan bahwa navigator kapal membuat kesalahan signifikan di jam-jam terakhir mereka, atau koordinat yang ditransmisikan malam itu tidak sepenuhnya akurat. Kedua kemungkinan tersebut membawa implikasi yang belum pernah sepenuhnya diselesaikan. Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Saluran ini ada karena beberapa cerita layak lebih dari sekadar judul berita. Pada pertengahan 1980-an, Perang Dingin telah berjalan selama hampir 4 dekade. Itu adalah perang yang dilakukan dalam bayang-bayang, dalam intelijen sinyal, dalam koridor kapal selam di bawah es Arktik, dalam laboratorium rahasia dan komunikasi terenkripsi. Dan semakin banyak, perang itu dilakukan di dasar laut. Karena dasar laut, ternyata, tidak kosong. Itu adalah kuburan. Dan sebagian dari apa yang terkubur di sana masih berbahaya. USS Treasure tenggelam pada 10 April 1963. Ini adalah kapal selam serang paling canggih yang pernah dibangun Amerika Serikat. Ia sedang melakukan uji menyelam pasca overhaul ketika sesuatu salah selama penyelaman dalam. Urutan kejadian yang tepat telah direkonstruksi dari fragmen-fragmen. Transmisi radio yang tidak jelas. Tanda tangan suara yang direkam oleh kapal terdekat, dan kemudian keheningan. Kapal selam itu meledak di bawah tekanan laut dalam. Semua yang ada di dalamnya hancur seketika. 129 pria di dalamnya tidak mendapat peringatan dan tidak punya waktu. Angkatan Laut mengadakan pengadilan penyelidikan. Temuannya sebagian dirilis dan sebagian dirahasiakan. Penyebab resminya adalah kecelakaan banjir di ruang mesin, kemungkinan disebabkan oleh sambungan pipa berperak yang gagal. Air masuk ke sistem kritis. Reaktor mati secara otomatis. Tanpa daya, kapal selam tidak bisa menghentikan turunnya. Ia melewati kedalaman hancurnya dalam hitungan detik. Itulah akun resminya. Mungkin sebagian besar akurat, tapi pengadilan penyelidikan juga menghasilkan temuan yang tidak pernah dipublikasikan. Temuan terkait kondisi reaktor setelah ledakan. Temuan terkait potensi penyebaran material radioaktif ke kolom air sekitarnya. Temuan itu masuk ke dalam file rahasia dan tetap di sana selama bertahun-tahun. USS Scorpion adalah kisah yang lebih rumit. Ia menghilang pada 22 Mei 1968 saat kembali ke pelabuhan asalnya di Norfolk, Virginia.